Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak, Ibu, dan teman-temanku guru di seluruh wilayah Indonesia, kami mendoakan semoga Bapak, Ibu, dan kita semua berada dalam keadaan sehat, sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, mudah rezekinya, murah rezekinya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel tentang tutorial-tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi-materi pendidikan agama Islam yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang rencana hasil kerja pengembangan kompetensi guru di platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Nah, video ini Bapak Ibu mesti Bapak Ibu tonton agar Bapak Ibu tidak salah memilih ya RHK atau rencana hasil kerja pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar tahun 2024 yang sedang Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu, video ini kami jelaskan secara rinci, lengkap, dan valid hingga bukti dukungnya Bapak Ibu. Apa bukti dukung yang harus Bapak Ibu siapkan dan harus Bapak Ibu upload di platform Merdeka Mengajar bila Bapak Ibu memilih RHK tersebut. Nah, dasar kami membuat video ini sangat jelas Bapak Ibu dan sangat valid, yaitu Perdirjen nomor 7607 tahun 2023 sebagai dasar pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sesuai dengan Perdirjen nomor 7607 tahun 2023, seorang guru bisa memilih RHK dalam satu semester itu Bapak Ibu sebanyak 18 RHK pilihan. Dan Bapak Ibu harus mengumpulkan 32 poin berdasarkan RHK yang Bapak Ibu pilih selama satu semester. Itu batas minimal. Dan batas maksimalnya Bapak Ibu yaitu 128 poin selama satu semester. Nah, bagaimana penjelasan RHK tersebut? Nah, seperti inilah Bapak Ibu, seperti yang kami tampilkan. Ini ada 5 RHK ya, nanti di slide kedua ada RHK-nya lagi sampai 18 RHK nanti Bapak Ibu. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, RHK pertama kategorinya itu kontribusi terhadap komunitas Bapak Ibu. Jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Poin yang Bapak Ibu, bila Bapak Ibu memilih RHK ini adalah 36. Nah, selama kapan 3 kegiatan ini Bapak Ibu lakukan? Selama satu semester. Bukti dukungnya apa? Sertifikat Bapak Ibu. Nah, ini catatannya. Penggerak komunitas belajar. Berarti komunitas belajar ini boleh komunitas belajar yang ada di sekolah dan boleh pula komunitas belajar yang ada di luar sekolah. Seperti apa? Seperti KKG, MGMP, atau komunitas-komunitas organisasi lainnya Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti AKPAI, seperti PGRI, dan lain sebagainya. Yang jelas itu dibuat menjadi sebuah komunitas yang ada SK-nya, ada programnya, dan ada kegiatannya Bapak Ibu. Bila ini Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu sudah memperoleh 36 poin. Jadi sudah mencapai syarat minimal dalam satu semester. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yaitu kategorinya masih sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Nah, jenis kegiatannya adalah peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini Bapak Ibu dapat 12 poin. Catatannya bebas Bapak Ibu. Satu semester atau satu apa gitu ya. Bukti dukungnya apa? Piagam Bapak Ibu. Ya, bukti dukung piagam dari penghargaan atau pengakuan tersebut. Contohnya Bapak Ibu menang lomba gitu ya. Atau mendapat penghargaan sebagai guru terbaik, atau penghargaan apalah gitu ya Bapak Ibu ya, dalam berbagai ajang kompetensi atau kinerja Bapak Ibu. Baik itu dari kepala sekolah, atau dari lembaga-lembaga lainnya Bapak Ibu ya, yang melaksanakan ajang tersebut.
Nah, bila Bapak Ibu ada piagam ini, silahkan masukkan RHK-nya yang ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah bisa memperoleh 12 poin dengan satu piagam. Kalau Bapak Ibu 2 piagam berarti 24 poin gitu ya. Kemudian yang ketiga, kategorinya masih sama. RHK-nya apa Bapak Ibu? Yaitu narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu ini sebagai narasumber gitu ya. Poinnya berapa Bapak Ibu dapat? 8. Durasi kegiatannya satu kegiatan 2-3 jam. Bukti dukungnya cuma sertifikat aja Bapak Ibu. Berarti kalau kegiatan itu sudah 2-3 jam atau 4 jam atau 5 jam Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu sudah dapat 8 poin. Bila Bapak Ibu menjadi narasumbernya 1 kali, dapatnya poinnya 8. Bila narasumbernya 2 kali, poinnya 16. Jika 3 kali, poinnya 34. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, apa RHK yang bisa Bapak Ibu pilih? Yaitu penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Ini Bapak Ibu dapat 24 poin loh. Kemudian catatannya apa Bapak Ibu? Yaitu 1 perangkat ajar. Bukti dukungnya perangkat ajar yang terbit di platform Merdeka Mengajar. Jadi perangkat ajar yang Bapak Ibu susun itu Bapak terbitkan di platform Merdeka Mengajar, gitu ya. Bapak Ibu upload di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini perangkat ajar. Ini Bapak Ibu boleh nyusun TP ATP, ya, menyusun modul ajar, menyusun apalagi Bapak Ibu ya, media pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu buat di sini dan diupload di platform Merdeka Mengajar. Kalau seandainya 1 perangkat ajar, Bapak Ibu dapat 24 poin. Kalau 2 perangkat ajar, berarti 48 poin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan seterusnya juga seperti itu. Oke. RHK yang kelima yang bisa Bapak Ibu pilih adalah penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lainnya. Nah, ini Bapak Ibu dapat 6 poin. 1, kumpulan konten unggulan. Kumpulan konten unggulan yang terbit di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini konten-konten yang Bapak Ibu terbitkan di platform Merdeka Mengajar. Contohnya konten tentang video pembelajaran, konten tentang artikel atau apalah gitu Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu terbitkan di platform Merdeka Mengajar. Dan konten tersebut bisa dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lainnya. Nah, atau Bapak Ibu nyusun rencana program kerja sekolah gitu ya, atau apa Bapak Ibu ya. Nah, program tahfiz Al-Quran gitu ya. Kemudian Bapak Ibu terbitkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu Bapak Ibu bisa memperoleh 6 poin gitu. Kita next Bapak Ibu ya. Yang keenam, apa RHK-nya lagi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih? Yaitu penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat 6 poin. Nah, catatannya 10 cerita praktik Bapak Ibu. Jadi syaratnya Bapak Ibu untuk mendapatkan 6 poin ini adalah 10 cerita praktik baik gitu ya. Bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Laporan. Nah, kemudian yang ketujuh, RHK-nya adalah penyusunan cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Nah, 1 cerita praktik, kemudian cerita praktik yang diterbitkan di PMM. Nah, Bapak Ibu, ini cerita Bapak Ibu ngajar gitu ya. Cerita Bapak Ibu ngajar boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk penelitian tindakan kelas, boleh dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu terbitkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu sudah dapat 12 poin Bapak Ibu per 1 cerita. Kalau 2 cerita, 2 cerita dapat 24 loh Bapak Ibu. Kalau 3 cerita, ya kalikan saja Bapak Ibu. Jadi dapat 36 gitu ya. Nah, yang ke-8 Bapak Ibu, RHK-nya adalah penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lainnya. Nah, ini aksi nyata Bapak Ibu ya. Nih, tadi cerita praktik juga bisa Bapak Ibu ya. Ini di sini juga ada yang khusus untuk aksi nyata saja Bapak Ibu. Aksi nyata rekan sejawat kita. Nah, sama tadi Bapak Ibu, 10 aksi nyata Bapak Ibu dapat 6 poin. Bukti dukungnya adalah laporan. Nah, laporan yang akan Bapak Ibu siapkan bila Bapak Ibu memilih RHK ini gitu ya. Yang ke-9 Bapak Ibu, yaitu penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, Bapak Ibu juga nelaah perangkat ajar ini. Berapa perangkat ajar yang Bapak Ibu telaah agar dapat 6 poin? Yaitu 10 perangkat ajar. Buktinya apa? Laporan Bapak Ibu. Oke,
Yang ke-10, partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini Bapak Ibu partisipan observasi praktik pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu ingin melaksanakan praktik pembelajaran di dalam kelas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bergantian menjadi pelaku dan pengamat, gitu ya. Kalau Bapak Ibu menjadi partisipan pengamatnya atau observasinya di rekan sejawat yang sedang mengajar di dalam kelas, Bapak Ibu lakukan 1 kali, maka Bapak Ibu sudah dapat 8 poin, gitu ya. Bukti dukungnya apa? Laporan pelaksanaan praktik observasi, ya, partisipan observasi praktik pembelajaran tersebut, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ganti-gantian ini di sekolah, gitu ya. Kemudian yang ke-11 Bapak Ibu, yaitu menjadi coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu sudah dapat 12 poin. Durasinya satu kegiatan 2 sampai 3 jam. Bukti dukungnya sertifikat Bapak Ibu. Gitu ya. Contohnya Bapak Ibu menjadi mentor, menjadi fasilitator gitu ya. Atau menjadi pengajar praktik dan pengembangan kompetensi guru. Nah, jika Bapak Ibu menjadi ini, salah satu ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu satu sertifikatnya dengan durasi kegiatan 2 sampai 3 jam, Bapak Ibu sudah dapat 12 poin. Gitu ya. Yang ke-12 Bapak Ibu, yaitu peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lainnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu contohnya magang tentang apalah gitu ya. Itu Bapak Ibu sudah dapat 24 poin. Dengan durasinya apa Bapak Ibu? 2 sampai 4 minggu. Jadi bukan sebentar Bapak Ibu, namanya magang gitu ya. Yaitu 2 sampai 4 minggu. Nah, kalau satu sertifikat magang ini 2 sampai 4 minggu Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu dapat 24 poin. Jika 2, maka dapat 48 poin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bukti dukungnya mudah-mudah Bapak Ibu. Ya. Yang selanjutnya, nomor 13 Bapak Ibu, yaitu partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu kan sering kadang-kadang ikuti seminar gitu ya, lokakarya atau konferensi atau apapun lah Bapak Ibu yang dilaksanakan di sekolah, ya, atau di luar sekolah, di organisasi, atau melalui Zoom Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu sudah dapat 4 poin loh, dengan satu sertifikat. Kalau seandainya 3 kali seminar, berarti sudah dapat 3 kali 4, 12 Bapak Ibu. Bukti dukungnya cuma sertifikat, gitu. Kemudian peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah Bapak Ibu. Itu juga Bapak Ibu sudah dapat 4 poin. Durasi kegiatannya 2 sampai 3 jam. Bukti dukungnya juga sertifikat Bapak Ibu. Nah, ini peserta coaching atau mentoring Bapak Ibu. Nah, ini masih peserta. Tadi pemateri ya, sekarang pesertanya. Kalau peserta dapat 4 poin Bapak Ibu ya. Durasi kegiatannya 2 sampai 3 jam. Ini nggak perlu di PMM semua Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ke-15, peserta kegiatan pelatihan atau bidang teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Itu Bapak Ibu dapat 8 poin dengan satu sertifikat. Durasi kegiatannya, satu kegiatan 2 sampai 3 hari Bapak Ibu. 2 sampai 3 hari gitu ya. Kalau kegiatan Bapak Ibu itu sudah sampai 3 hari, contohnya sertifikat 32 JPL 3 hari kegiatannya atau 4 hari kegiatannya. Baik secara Zoom atau secara luring Bapak Ibu ya. Contohnya kan organisasi kita karena banyak tuh membuat kegiatan-kegiatan yang secara daring gitu ya, entah BIMTEK apa gitu ya, entah workshop apa gitu Bapak Ibu. Kalau durasinya 2 sampai 3 hari, maka Bapak Ibu sudah dapat 8 poin dengan satu sertifikat. Kalau Bapak Ibu ikut 3, berarti 8 kali 3 ya udah 24 gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ke-16, peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah Bapak Ibu. Ya, pelatihan mandiri nih di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, nah ini khusus Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu satu kegiatannya dapat 8 poin, yaitu asinkron beserta aksi nyata. Ini sampai aksi nyata Bapak Ibu, buktinya adalah sertifikat. Nah, ini baru khusus di PMM. Kalau ini boleh di boleh di luar PMM ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang 17, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar.
Nah, itu Bapak Ibu dapat 4 poin gitu ya. Durasi kegiatan 2 sampai 3 jam. Sertifikat Bapak Ibu. Nah, ini peserta berbagi praktik baik di selenggara komunitas belajar. Contohnya Bapak Ibu menjadi narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Diselenggarakan oleh komunitas apa atau diselenggarakan oleh KKG gitu Bapak Ibu ya, MGMP. Nah, kalau kegiatannya 2 sampai 3 jam Bapak Ibu sudah dapat 4 poin per sertifikat. Kalau Bapak Ibu 2 sertifikat ya dapat 8 gitu. Yang ke-18 Bapak Ibu, peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan, bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai guru penggerak gitu ya, atau mengikuti pelatihan manajerial kepala sekolah atau pelatihan-pelatihan lainnya yang durasinya 3 sampai 6 bulan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu dapat 128 poin dengan bukti dukung sertifikat. Jadi kalau ini yang Bapak Ibu pilih, cukup 1 saja per semester, Bapak Ibu sudah memenuhi target maksimal dari pengembangan poin pengembangan kompetensi tersebut. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itu adalah 18 RHK sesuai dengan Perdirjen 7607 tahun 2023 yang bisa Bapak Ibu pilih untuk pengisian pengelolaan kinerja pengembangan kompetensi di platform Merdeka Mengajar yang terkoneksi langsung atau terintegrasi langsung dengan kinerja PKN tahun 2024. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa menambah pemahaman Bapak Ibu dalam memilih RHK bagi guru di tahun 2024 ini. Ternyata mudah dan simpel untuk mengerjakannya dan untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Sebelum kami akhiri, jangan lupa diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari kami. Kemudian silakan Bapak Ibu berikan like pada video ini, berikan komentar, pendapat, pertanyaan di video ini, nanti akan kami jawab dan kami jelaskan kalau Bapak Ibu bertanya. Kemudian Bapak Ibu, bila video ini bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya ke semua guru yang ada di wilayah Indonesia ini, agar kita sama-sama mendapatkan manfaat tersebut. Sampai jumpa Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Salam hormat dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.